Kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika dari rumah, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pak Guru harapkan kalian tetap semangat dan salam sehat untuk kalian semua. Kesempatan kali ini Pak Guru coba sampaikan materi dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau materi yang lalu-lalu kalian hanya bisa mendengar suara Pak Guru, maka pada kesempatan kali ini selain mendengarkan suara juga bisa melihat Pak Guru. Materi yang akan Pak Guru ajarkan yaitu masih kelanjutan dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya Pak Guru ajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Titik berat kita adalah bisa mencari pengganti variabel-variabelnya, dan Pak Guru sudah ajarkan dengan ketiga cara, dengan melengkapkan kuadrat, dengan memfaktorkan, dan juga dengan rumus. Di materi ini nanti Pak Guru persilahkan memilih sendiri pakai cara apa yang akan gunakan pakai. Baik, langsung saja pada kesempatan ini Pak Guru sampaikan materi yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Titik berat kita di materi ini adalah kalian nanti bisa menggambarkan grafiknya seperti apa, cara menggambarnya bagaimana. Karena merupakan fungsi kuadrat di kelanjutan dari persamaan kuadrat, maka sebagai prasyarat untuk bisa lancar mengikuti pembelajaran unit ini, kalian harus mampu menguasai tentang persamaan kuadrat. Hal-hal apa yang harus kalian simak dengan baik agar mencapai kompetensi dasar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Diharapkan kalian nanti mampu menganalisis sifat-sifat fungsi kuadrat yang ditinjau dari koefisien dan maupun dari determinannya. Yang berikut, diharapkan kalian mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan atau fungsi kuadrat. Langsung kita ke bentuk umum. Bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat? Bentuk umum dari fungsi kuadrat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus minus BX plus minus C, atau juga sering kita jumpai dalam bentuk F dalam kurung X sama dengan AX kuadrat plus minus BX plus minus C. Tergantung dari variabel apa yang digunakan, maka di sini menyesuaikan. Kalau di sini menggunakan variabel Z, maka di sini F dalam kurung Z. Sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat, yang pertama kita lihat dari nilai A. Apa pengaruh A? A itu siapa? Siapa itu koefisien variabel yang berpangkat 2. Apa pengaruhnya? Kehadiran nilai A. Ada dua kemungkinan dari nilai A. Yang pertama, jika A bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka grafik parabolnya akan terbuka ke atas dan dikenal sebagai fungsi bernilai minimum, seperti ini. Kemungkinan yang kedua, jika A bernilai negatif atau A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas dan dikatakan bahwa fungsi bernilai maksimum. Kalau tadi minimum, sekarang maksimum. Grafiknya seperti apa? Ini kalian bisa lihat di sebelah kanan. Yang kedua, kita dasarkan nilai dari A dan B. Apa pengaruhnya terhadap grafik? Nilai B memiliki fungsi sebagai penentu untuk menentukan posisi sumbu simetri yang ada pada grafik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika A dan B itu bertanda sama, keduanya positif atau keduanya negatif. Jika A dan B bertanda sama,
maka bisa dipastikan bahwa sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Jadi ini sumbu Y, sumbu X, maka ada di daerah sini. Jadi di sebelah kiri. Kemungkinan yang kedua, jika A dan B ini berbeda tanda. A bernilai positif, B bernilai negatif, atau sebaliknya, maka posisi sumbu simetri akan terletak di sebelah kanan. Jadi ada di daerah sini. Itu bedanya. Yang ketiga, berdasarkan nilai C atau nilai konstan. Nilai C memiliki fungsi sebagai penentu titik potong terhadap sumbu Y. Apabila C lebih besar dari 0 atau positif, maka parabola memotong sumbu Y di Y positif. Sama kan? Misalnya demikian, bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus minus BX plus, ini bernilai plus. Maka dikatakan tadi bahwa akan memotong sumbu Y bernilai positif. Sumbu Y bernilai positif terletak di sebelah atas dari sumbu X. Berarti titik potongnya ada di sekitar sini. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini kalau grafiknya terbuka ke atas, kalau grafiknya terbuka ke bawah ya bisa saja di sini. Jadi tetap di titik potongnya di atas sumbu X. Lalu bagaimana kalau nilai C-nya negatif? Maka grafik parabol memotong sumbu Y negatif. Bentuknya bedanya, kalau tadi plus C, di sini min C, akibatnya grafik parabolnya ya titik potongnya di bawah sini. Kemungkinan yang kedua yang di sini. Ya. Jelas ya anak-anak? Berdasarkan nilai C, pengaruhnya ada di sini. Yang berikut kita tinjau berdasarkan dari nilai diskriminan. Ini hal yang baru untuk kalian. Jadi nilai diskriminan, kalau topik pembicaraan kita adalah tentang fungsi kuadrat, kita nyatakan dengan huruf D kapital. Nilai diskriminan dari suatu fungsi kuadrat adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Jadi untuk menemukan nilai D diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Dari nilai D ini kita akan ketemu 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika D lebih besar dari 0 atau D positif, pengaruhnya apa? Kalau D itu bernilai positif, maka akan kita temukan titik potong terhadap sumbu X ada 2. Jadi X1,0 dan yang satunya X2,0. Jika D bernilai 0 atau sama dengan 0, maka grafik hanya menyinggung sumbu X, berarti memotong sumbu X di satu titik. Artinya apa? Artinya berarti persamaan kuadrat itu mempunyai akar kembar. Nilai X-nya sama, X1 dan X2 sama, maka titik potong terhadap sumbu X ada di satu titik. Kemungkinan yang ketiga, jika D bernilai negatif, apa pengaruhnya? Maka grafik parabol tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Jadi kita tadi sudah belajar berdasarkan nilai A, B, C, dan juga D atau diskriminan. Sekarang apa pengaruhnya kalau kita gabungkan dari sifat berdasarkan A dan nilai diskriminan, maka akan muncul 6 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini terbuka ke bawah jika A-nya bagaimana? Ayo, masih ingat? Oke. Jika A lebih besar dari 0
atau A-nya bernilai positif. Demikian juga memotong sumbu X di 2 titik, maka D-nya juga lebih besar dari 0. Oke, yang tetap A lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 menyinggung. Pada saat menyinggung syaratnya apa? D harus sama dengan 0. Yang berikut tidak memotong sumbu X sama sekali, maka A-nya lebih besar 0 karena terbuka ke atas. Tidak memotong sumbu X, maka D bernilai negatif. Yang berikut yang terbuka ke bawah. Kapan terbuka ke bawah? Jika A-nya negatif. Berarti A lebih kecil dari 0. Memotong sumbu X di 2 titik, D lebih besar dari 0. Kita lanjutkan kemungkinan yang kelima. Jika ya A tetap kurang dari 0 dan D sama dengan 0 karena menyinggung. Kemudian kemungkinan yang ke-6 ini. Sekarang kita beranjak ke bagaimana menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Tentunya kita lalui dengan langkah-langkah dulu. Ingat, sebuah garis dapat kita gambarkan minimal kita punya 2 titik yang dilalui. Itu kalau garisnya linier. Sedangkan yang akan kita pelajari ini grafiknya berupa grafik parabol. Maka kalau hanya 2 titik tidak cukup, menggambarkannya masih susah. Dan satu hal yang harus diingat, semakin banyak titik yang dilalui kita punya, maka dalam menggambarkan akan semakin mudah. Baik, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X, atau sering dikenal dengan pembuat nol fungsi. Apa yang harus kalian lakukan untuk mencari pembuat nol fungsi? Yaitu mengasumsikan bahwa Y bernilai 0. Berarti fungsi bernilai 0. Maka bentuknya kita bisa tulis 0 sama dengan AX kuadrat plus minus BX plus minus C, atau juga kita balik, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dari bentuk ini kalian memilih salah satu menyelesaikan persamaan kuadrat, maka akan diperoleh X1,0 dan X2,0. Dari mana 0? Nah, di sini sudah jelas bahwa Y sama dengan 0, sedangkan di sini tugas kalian mencari nilai X. Sedangkan koordinat selalu dinyatakan dalam bentuk X, Y. Y-nya sudah pasti 0, X-nya tergantung dari soal. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ini juga sangat mudah, tidak perlu berpikir sulit. Walaupun di sini dengan cara mensubstitusikan nilai X, tapi pada saat memotong sumbu Y kita bisa pastikan bahwa koordinatnya adalah di posisi 0, C. Ingat tadi sifat ditinjau dari nilai C, bahwa pengaruh nilai C adalah terhadap titik potong terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan langkah yang berikut. Yang ketiga, menentukan koordinat titik puncak parabol. Oke, rumusnya P sama dengan kurung kurawal atau kurung buka min B per 2A, min D per 4A. Yang min B per 2A ini adalah nilai persamaan sumbu simetri. Jadi X sama dengan min B per 2A itu adalah persamaan sumbu simetri. Sedangkan nilai yang di belakang ini yang akan merupakan nilai ekstrem fungsi. Apakah nanti bernilai maksimum maupun minimum, di posisi berapa, maksimum berapa, minimum berapa. Ini yang menentukan. Yang keempat,